Malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Aku, Ardan, baru saja pulang kerja, menyeret langkah lelah menaiki tangga rumah tua ini. Kamarku yang sempit di lantai 2 biasanya jadi satu Satania, tempatku beristirahat. Aku membuka pintu, siap merebahkan diri, tapi mataku terpaku pada sesuatu yang aneh. Di atas meja kayuku yang usang, ada sebuah jam meja tua, warnanya kusam, penuh ukiran kecil yang rumit, dan jarum detiknya diam membeku. Aku yakin 100%. Benda ini tidak ada di sini tadi pagi. Aku tinggal sendirian. Jadi siapa yang menaruhnya? Rasa penasaran mengalahkan lelahku. Aku mendekat, mengamati detailnya yang aneh. Permukaannya terasa dingin. Saat ujung jariku menyentuh kaca penutupnya, terdengar bunyi klik yang sangat kecil. Jarum detiknya bergerak maju satu langkah, lalu berhenti lagi. Hanya 1 detik. Bulu kuduku langsung berdiri. Ini, aku memutuskan untuk tidak memikirkannya. Mungkin aku terlalu lelah. Aku mematikan lampu kamar, berniat langsung tidur. Tapi saat ruangan menjadi gelap, jam itu justru memancarkan cahaya tipis berwarna keemasan. Cahayanya sangat halus, seperti napas kecil yang keluar dari celah waktu. Aku berusaha mengabaikannya, menarik selimut menutupi kepala, dan memejamkan mata. Tapi cahaya itu tidak mau padam, malah semakin terang. Cahaya keemasan itu mulai memanjang, menari di dinding kamarku, membentuk sebuah bayangan. Bayangan itu bergerak perlahan, membentuk siluet seseorang yang sedang berdiri tegak di sudut kamar. Jantungku berdebar kencang. Aku langsung menyalakan lampu, berharap bayangan itu hilang, tapi tidak. Bayangan itu tetap ada. Meski kamarku kini terang benderang. Bentuknya tipis, seperti kabut gelap, tanpa wajah, tanpa detail, hanya sebuah siluet kosong. Mataku beralih ke jam tua itu dengan ngeri. Jarum detiknya bergerak lagi. 1 ketukan, klik, suasana kamar menjadi semakin sunyi, seolah dunia menahan napas. Rasa takut membuatku ingin membuang jam itu. Aku mencoba mengangkatnya, tapi benda kecil itu terasa luar biasa berat, seolah terpaku di atas meja. Aku memaksanya, menariknya dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, sebuah suara bisikan halus keluar dari jam itu. Suara serak yang hanya mengucapkan 1 kata. Lihat, aku melepaskan jam itu dengan gemetar. Tanganku dingin. Aku menatap bayangan di dinding. Perlahan, bayangan itu bergerak, melayang menuju pintu kamarku. Pintu terbuka sedikit dengan sendirinya, tanpa suara decitan sedikit pun. Aku menelan ludah. Rasa takut bercampur dengan rasa ingin tahu yang tak bisa aku tahan. Aku bangkit dari tempat tidur dan mengikuti bayangan itu keluar, menuju lorong rumah yang gelap dan dingin. Lorong rumah hanya diterangi seberkas cahaya bulan yang masuk dari jendela kecil di ujung. Bayangan itu berhenti tepat di bawah jendela. Ia mengangkat tangannya yang samar, menunjuk ke lantai kayu yang sudah lapuk. Aku mendekat dengan hati-hati. Di sana tergeletak sebuah buku kecil, sebuah buku harian. Sampulnya sudah retak dan warnanya hampir pudar dimakan waktu. Tanpa tahu kenapa, tanganku terulur dan membukanya. Tulisan tangan di dalamnya tampak sangat tua. Ditulis oleh seseorang berpuluh-puluh tahun yang lalu. Halaman pertama hanya berisi 1 kalimat pendek yang ditulis dengan rapi. Jangan biarkan waktu berhenti. Dadaku terasa sesak. Dari dalam kamar, aku bisa mendengar suara jam itu lagi. Tapi kali ini, bunyinya tidak lagi satu-satu. Bunyinya berdetak cepat, seperti detak jantung orang yang sedang berlari ketakutan. Aku membuka halaman berikutnya, dan napasku tercekat. Halaman itu berisi gambar diriku sendiri, gambar saat aku membuka pintu kamar beberapa menit yang lalu. Aku membalik lagi,
Ada gambar diriku menyentuh jam. Gambar diriku menatap bayangan di dinding. Setiap gerakanku malam ini, semuanya sudah tercatat di buku ini, jauh sebelum aku melakukannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana buku ini bisa tahu? Aku terus membalik halaman dengan tangan gemetar sampai aku tiba di halaman terakhir. Halaman ini membuatku hampir menjatuhkan buku itu. Ada sebuah catatan yang ditulis dengan tinta merah darah. Catatan itu mengatakan, malam ini akan berhenti. Tepat ketika jarum jam di kamarku berhenti sepenuhnya. Dan jika waktu berhenti, aku tidak akan pernah bisa keluar dari rumah ini lagi selamanya. Tiba-tiba, aku merasa ada hawa dingin di depanku. Bayangan tanpa wajah itu kini berdiri tepat di hadapanku, jaraknya hanya beberapa senti. Sangat dekat. Bayangan itu mengangkat tangannya, menunjuk kembali ke arah kamarku. Aku mengerti, aku harus kembali. Tanpa pikir panjang, aku berlari secepat yang aku bisa kembali ke kamar. Di dalam kamar, jam tua itu menyala sangat terang, cahayanya menyilaukan mata. Jarum detiknya yang tadi bergerak cepat, kini mulai melambat. Sedikit demi sedikit, semakin lambat. Aku panik, aku mengguncang jam itu, memukulnya, mencoba melakukan apa saja untuk menghentikan apapun yang akan terjadi. Tapi sia-sia. Cahaya jam itu semakin menyilaukan. Bayangan itu mulai memasuki kamar, melayang perlahan, mendekatiku. Udara menjadi sedingin es. Suara bergetar memenuhi ruangan. Waktu hampir berhenti. Jarum detik itu hampir mencapai angka 12. Di tengah kepanikan, aku teringat tulisan di halaman pertama buku harian itu. Jangan biarkan waktu berhenti. Aku harus melakukan sesuatu. Dengan sisa tenaga, aku mencungkil penutup belakang jam itu. Penutupnya terbuka. Di dalamnya ada sebuah benda kecil berbentuk kristal gelap. Benda itu berdenyut lemah, seperti jantung kecil yang sekarat. Tanpa ragu, aku menarik kristal itu keluar dengan sekuat tenaga. Seketika, cahaya terang dari jam itu pecah berkeping-keping seperti kaca. Bayangan itu menjerit tanpa suara. Tubuhnya hancur menjadi debu. Waktu yang tadinya melambat, mendadak kembali normal. Jarum jam yang tadi melayang di udara, jatuh ke lantai dengan bunyi denting pelan. Lalu hening, semuanya hening. Bayangan itu hilang. Lorong rumah kembali gelap seperti biasa. Aku berdiri terengah-engah. Jantungku masih berdebar kencang. Kristal yang ada di tanganku perlahan berubah menjadi abu halus, lalu lenyap ditiup angin malam. Buku harian yang tadi ku genggam erat, kini kosong. Semua halamannya putih bersih. Tak ada tulisan, tak ada gambar, seolah semua kengerian malam ini tidak pernah terjadi. Aku duduk di lantai, mencoba mengatur napasku yang tersengal. Aku memandang sekeliling kamarku yang kembali normal, tapi jam meja tua itu, benda itu masih ada di mejaku. Tidak menyala, tidak bergerak, hanya diam membisu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ketika aku akhirnya memberanikan diri menutup pintu kamar, kamera menyorot jam tua itu dari dekat. Pada permukaan kacanya yang kusam, muncul sebuah tulisan kecil yang hanya terlihat saat cahaya bulan menyentuhnya. Tulisan itu berbunyi halus. Kita akan bertemu lagi jika kalian suka cerita seperti ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.